إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah, antum ingat peristiwa Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat di mana belasan sahabat, tidak sampai 20 orang, memilih pemimpin terbaik di muka bumi. As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar. Bukan puluhan, bukan ratusan, apalagi ribuan. Habrul ummah, ulamanya umat ini, Ibnu Mas'ud tidak tahu menang, Ibnu Abbas tidak tahu menang, Utsman, Ali bin Abi Thalib tidak tahu menang. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia, Abu Bakar dan Umar serta beberapa orang Ansar di sini. Walaupun diawali dengan sedikit perselisihan, akhirnya sepakat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Siapa? Belasan orang. Sangat-sangat tidak demokratis. Sangat-sangat tidak demokratis. Lebih tidak demokratis siapa? Umar. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau mengatakan yang akan menggantikan aku sebagai pemimpin adalah Umar. Mulut satu manusia bernama Abu Bakar keluar ucapan seperti itu, semuanya diam. Bagaimana Utsman menjadi khalifah? 6 orang. Setelah usus Umar bin Khattab keluar terburai karena ditusuk saat beliau mengimami sholat subuh yang berundung. Seorang Majusi yang sangat bejat ini, pembenci Islam. 3 hari setelah itu beliau wafat. Sebelum beliau wafat, beliau memilih 6 orang. Beliau pasrahkan kepada 6 orang. 6 orang inilah yang akan berdebat, berpikir, berdiskusi siapa yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah. Salah satu dari 6 itu. Satu persatu mereka mengundurkan diri. Karena para sahabat tidak ada yang ambisi kekuasaan. Tinggal 2 orang, Utsman dan Ali. Dan yang pertama kali mengundurkan diri adalah Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf diberi kehormatan untuk memilih. Jadi siapa yang akan jadi khalifah, apakah Ali atau Utsman, terserah Abdurrahman bin Auf. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain nggak tahu mana. Sangat-sangat tidak demokratis. Karena memang demokrasi bukan Islam. Demokrasi diciptakan oleh si kafir Plato. Nabi alaihi salatu wassalam tidak kenal demokrasi. Bagaimana suara rakyat, suara Tuhan? Berarti kalau rakyatnya bejat, Tuhan ikut bejat. Rakyatnya mayoritas pelacur, Tuhan meridai pelacur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Prinsip demokrasi ini, suara rakyat, suara Tuhan. Bandingkan hari ini, pelacur, germo, pemabuk, penjudi, pencuri dipersilahkan memilih pemimpin. Subhanallah walhamdulillah. Ibnu Abbas saja tidak diajak, Ibnu Mas'ud saja tidak tahu menang. Kenapa? Ada yang jauh lebih mulia. Dan ini melanggar Pancasila itu sendiri. Katanya negeri ini berdasarkan Pancasila. Ada apa di Pancasila? Insya Allah antum hafal.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lihat, cukup wakil. Sebagaimana 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak heboh seperti ini, tidak saling hujat, tidak saling maki. Kenapa? Cukup diwakili. Hari ini semua yang penting punya kepala, yang penting di atas 17 tahun, mau pemabuk, mau germo, mau pengedar narkoba, nggak pernah sholat, bahkan kafir, diberi wewenang untuk memilih pemimpin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kerusakan prinsip demokrasi. Tidak bisa membedakan mana orang yang berilmu, mana orang yang bodoh. Mestinya para profesor, doktor ketika nyoblos kasih suaranya 1000. Kita orang biasa, kurang berpendidikan, ya cukup 1, itu fair. Ini mau profesor, doktor dengan SD tidak tamat, suaranya sama. Mau yang setiap kali dengar adzan datang ke masjid, taat kepada Allah, menyembah Allah, dengan para penjahat, para koruptor sama. Ketika memilih, pilihannya nilainya 1 berat, memilih dan dipilih. Ini prinsip apa? Islam sangat menentang prinsip seperti ini. Ketika wahyu turun, idza waradal athar batalan nadar. Mau pendapat siapapun ketika bertentangan dengan wahyu, sore. Mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, mau pendapat Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, pendapat siapapun, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar, sebagaimana beliau mengatakan tidak ada haji tamattu, sore. Kalau bertentangan dengan wahyu. Hari ini boro-boro ulama, orang awam, bahkan ahli maksiat, bahkan jarang sholat, bahkan berzina, diberi hak. Musibah apa lagi? Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah, antum jangan berharap. Sekali lagi, antum jangan berharap. Dengan apa? Dengan pergantian seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin. Kenapa? Pemimpin, presiden, khalifah, raja hanya bisa merubah benda mati. Jangan acak-acakan menjadi mulus. Tadinya tidak ada dermaga, sekarang ada. Tadinya tidak ada lapangan terbang, sekarang ada. Hanya itu. Adapun merubah orang-orang ahli maksiat menjadi taat, sanggupkah dilakukan oleh seorang presiden? Ya. Merubah para pendusta, para pembohong yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, dirubah oleh seorang presiden yang jujur amanah, bisakah? Tidak bisa. Belum pernah kita dengar sampai hari ini rakyat sadar akan kekeliruannya, akhirnya menjadi baik karena presidennya baik. Enggak. Dan ini berdasarkan dari contoh besar siapa? Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi wassalam. Kurang apa Nabi Musa? Kurang apa Nabi Musa? Kalau antum berpendapat bahwa kalau presiden baik, jujur, amanah, menteri-menteri akan ikut baik, jujur, amanah, para gubernur pun ikut jujur, amanah, para wali kota, camat, sampai ke RT, akhirnya rakyat ikut jujur, amanah. Berarti antum menimbulkan Nabi Musa orang jelek, Nabi Musa orang kulas, Nabi Musa orang terlaknat. Kenapa? Lihat bangsanya, bangsa kera dan babi, bangsa Yahudi Bani Israel yang dicap dalam surat Al-Fatihah al-maghdubi alaihim, bangsa yang terkutuk, bangsa yang dimurkai. Padahal pemimpinnya siapa? Nabi Musa, Nabi Adam, dan seterusnya. Dengan demikian wajib kita simpulkan
Jangan berharap dengan seorang presiden. Berharaplah dengan perubahan rakyat. Ketika rakyat jujur, amanah, taat kepada Allah, sholat berjamaah di masjid yang laki-laki, insya Allah akan baik negeri ini. Bukan karena presiden, bukan karena pemimpin. Dan walillahil hamd, perubahan sedang kita saksikan. Walillahil hamd, saudara-saudara kita entah berapa ribu sudah mulai keluar dari bank riba. Mereka sadar ini riba. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bergelimang dalam maksiat, artis, hijrah, taubat. Ini berharap kita dari sini. Dan itu hasil karya para partai Islam, presiden, anggota DPR yang muslim, jilbab di mana-mana. Ya, antum masih ingat tahun 80-an ada seorang mahasiswi pakai jilbab gempa, mahasiswi bukan SMA, apalagi SMA. Tahun 80-an, hari ini walillahil hamd, kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, jilbab di mana-mana. Bahkan sebagian di SMA negeri sampai mewajibkan. Dan memang wajib, gimana nggak mewajibkan? Ya, ini hasil karya partai Islam, hasil karya anggota DPR yang muslim? Tidak. Ini hasil karya para ulama kita, kiai kita, ustadz-ustadz kita yang tidak bosan-bosannya menasihati umat tentang wajibnya salat berjamaah, haramnya riba. 30 tahun yang lalu jarang kita dengar, atau mungkin kita nggak dengar, bahwa dosa riba terkecil seperti anak menzinai ibunya, kayak rajulun ummah. Hari ini kita sering dengar dari khatib-khatib kita, dari para penceramah kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan sabda Nabi, dan memang harus disampaikan. Dosa terkecil riba adalah seperti anak menzinai ibu. Walillahil hamd, berbondong-bondong mereka keluar dari bank riba. Ini sebuah kebaikan. Sekali lagi, ini bukan hasil karya pemimpin. Karena itu marilah kita menjadi bahan. Jangan hanya bisa menuntut, jangan hanya bisa menghujat. Mari, sudahkah kita baik? Sudahkah kita mendengar azan, tinggalkan kesibukan, datang ke masjid sholat berjamaah? Sudahkah kita jujur menjual 1 kilo betul-betul 10 pound, bukan 9, 8 pound? Sudahkah? Ketika belum, jangan menuntut. Presiden harus jujur, harus baik. Dimulai dari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu sendiri, rakyat. Bi anfusihim, bukan bi hukamihim. Sampai mereka merubah presiden-presiden mereka, tidak. Mau diganti lagi. Tapi kalau kita semua seperti ini, maka sudah, nggak usah saling berhujat, saling caci, saling maki, saling menjatuhkan. Stop. Mari kita menjadi baik. Mari kita taat kepada Allah. Mari kita ikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.